Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisah Aprilia Wahyuning Tias dari kelas PGSD 3A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari yaitu hakikat strategi. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hakikat strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh suatu organisasi. Awal mulanya istilah strategi ini banyak digunakan di dalam dunia militer, yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Nah, sekarang ini banyak sekali yang menggunakan istilah strategi di dalam bidang kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Ada hakikat pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan perilaku secara aktif. Proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Proses yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari kedua penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa hakikat strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan juga peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Jenis yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pengajaran. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada strategi penyampaian pembelajaran, dan jenis yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Di sini ada strategi pengorganisasian pembelajaran, di mana disebut sebagai struktural strategi yang mengacu kepada cara untuk membuat urutan, mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan juga prinsip yang berkaitan. Strategi pengorganisasian ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada strategi makro dan strategi mikro. Yang pertama, strategi makro, yaitu mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur ataupun juga prinsip. Kemudian strategi mikro yaitu mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep. Kedua, ada strategi penyampaian pembelajaran, di mana merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, fungsi dari penyampaian pembelajaran ini yang pertama yaitu menyampaikan isi pembelajaran
kepada pembelajar. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja. Yang terakhir yaitu ada strategi pengelolaan pembelajaran, di mana merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3 klasifikasi penting variabel strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, penjadwalan. Yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Dan yang ketiga, motivasi. Singkatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal sebagai perencanaan pembelajaran. Guru itu desainer pembelajaran. Indikator perencanaan yang matang oleh guru harus melibatkan bagaimana karakter siswa, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga lingkungan budaya sosial setempat. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran yang sudah dibaca di buku pelajaran atau media lain secara mentah. Bisa jadi materi itu tidak sesuai dengan unsur-unsur tersebut di atas. Itu sebabnya guru perlu melakukan analisis terhadap materi pelajaran maupun analisis dalam menetapkan kriteria ketuntasan belajar. Mana sumber daya yang tersedia dan mana pula yang belum tersedia. Penelaahan ini akan membantu guru dalam menetapkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang lazim dipilih adalah CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Perencanaan dengan strategi CBSA memuat tujuan pelajaran yang hendak dicapai, materi pelajaran yang dijadikan bahan belajar siswa, pendekatan apa yang dilakukan, metode apa yang digunakan, serta alat evaluasi. Berdasarkan uraian di atas, hakikat strategi pembelajaran adalah siasat atau taktik tertulis yang disusun oleh guru sebelum melakukan pembelajaran. Strategi ini harus tertuang dalam rencana pembelajaran untuk 1 kali pertemuan dalam pembelajaran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.